Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rosalinda, NIM 2892050029, Prodi Manajemen, dosen pengampu Pak Joni Tesmanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking and negotiation. Public speaking sebagai sarana komunikasi. Mengapa public speaking dianggap sebagai sarana komunikasi? Dalam sarana komunikasi atau sebuah wadah bergulirnya percakapan yang memerlukan umpan balik. Siapa saja yang terlihat atau berada dalam wadah itu, dalam dunia komunikasi yang terdiri dari komunikator, ada pesan dan komunikasi. Semua ini kalau berfungsi melalui saluran yang disebut media, di mana keberadaan public speaking. Kehadirannya dalam kegiatan komunikasi yang berperan adalah komunikator atau public speaker. Dalam pelajaran ini, pengetahuan yang akan menjadikan seseorang atau komunikator sebagai pembawa pesan mempunyai kemampuan untuk menyajikan gagasan kepada audiens. Dengan demikian, komunikator mengungkapkan ide dan dengan kemauan, dengan tepat, cepat, dan praktis. Khalayak sebagai bagian dari public speaking. Khalayak bagian dari public speaking. Secara sederhana, khalayak diartikan sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa berbagai media. Dalam kajian retorika atau public speaking, kata audiens lebih dikenal dengan khalayak. Kajian teoritas mengenal khalayak merupakan kajian yang dipelajari lebih awal dari teori-teori komunikasi. Teori khalayak sendiri adalah teori yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana seorang khalayak dalam mendengar, menerima, dan menanggapi sebuah teks. Karena kecenderungan khalayak yang selalu berkembang, tidak statis tapi juga tidak selamanya dinamis, maka akan lebih mudah melakukan pendekatan apabila kita memahami karakteristik dari khalayak tersebut. Khalayak selalu berkembang mengikuti bagaimana teknologi juga berkembang. Berangkat dari sebuah teknologi tulisan yang menjadikan mereka ada dan berkembang pada teknologi digital pada saat ini. Ketika dulu khalayak hanya pasif dan kini bisa menjadi aktif dengan perubahan teknologi. Dari sanalah kita dapat mengetahui bagaimana cara atau langkah yang tepat dalam menghadapi khalayak. Kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Beberapa tokoh mengemukakan tentang teori kecerdasan emosional antara lain Mayer and Salovey dan Daniel Goleman. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut IQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi. To manage or emotional life with intelligence. Menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya. The appropriateness of emotion and its expression. Melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi. Berikut ini teknik presentasi yang perlu diperhatikan pada saat akan berpresentasi dan saat berpresentasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, kenali audiens. Yang keempat, persiapkan materi dan bahan. Yang kelima, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang keenam, penyampaian dan pemilahan kata. Yang ketujuh, jangan membacakan materi. Yang ke-8, sering melakukan kontak mata. Yang ke-9, alat peraga dan penggunaan gambar. Yang ke-10, penampilan. Manajemen kritik pidato atau presentasi. Seperti yang kita tahu, dalam setiap kita melakukan pidato, pasti kita akan mendapatkan sebuah kritikan atau sebuah pertanyaan yang akan dilontarkan oleh para audiens.
Jadi, kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan memanage kritikan dari pidato yang kita presentasikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui manajemen. Manajemen ialah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal manajemen. Belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Presentasi dan pidato adalah salah satu kegiatan yang menyampaikan gagasan maupun pikiran secara lisan. Mahasiswa biasanya diberikan tugas untuk melakukan presentasi di depan kelas. Presentasi yang dilakukan dengan cara berbicara di depan kelompok, forum, ataupun di depan umum. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyampaikan sebuah pemikiran, gagasan, ataupun untuk menyampaikan suatu informasi. Presentasi dan pidato tidak hanya dilakukan begitu saja, tetapi presentasi dan pidato mempunyai aturan dalam menyampaikan. Dalam manajemen kritik pidato presentasi, saat melakukan pengkritikan, hendaknya melakukan analisa terhadap materi secara mendalam. Pidato yang sukses adalah pidato yang mengunggah, mengandung konten yang dibuat dengan rapi dan akurat, serta disampaikan dengan karisma dengan anggun. Maka dari itu, dalam mengelola kritik, kita harus membangun rasa percaya diri agar kita bisa berpikir jernih tanpa hambatan. Selain itu, kita juga harus mampu mengontrol emosi, karena ada beberapa orang yang akan melontarkan kata-kata menghina apa yang telah kita lakukan. Nah, itulah manfaat public speaking dalam aktivitas kita. Nah, evaluasi diri atau menggali potensi agar dapat memberikan yang lebih baik. Cara mengembangkan sikap evaluasi diri, kita membutuhkan pengenalan karakter pribadi. Mengenal karakter pribadi berarti ada sifat-sifat yang harus diketahui, baik itu di balik keadaan fisik maupun yang terlihat dari luar. Kenali potensi diri kita, bakat dan minat serta kekuatan ataupun kelemahan pribadi kita. Juga respon dan sikap kita apabila menghadapi tekanan maupun masalah. Ketahui juga gaya komunikasi kita terhadap lingkungan sosial, kerja, kepemimpinan, pola pikir, emosi, dan lain sebagainya. Semakin kita mengetahui karakter pribadi dari diri kita, semakin mudah kita untuk mengevaluasi diri sendiri. Untuk membantu Anda mengembangkan potensi diri, ada 5 cara mengembangkan potensi diri sebagai berikut. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, cari tahu kelebihan dan kekurangan diri. Yang ketiga, open-minded terhadap saran dan kritik. Yang keempat, tidak takut mencoba hal baru. Nah, kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivitas public speaking. Sebuah kritik dalam aktivitas public speaking dapat dipakai positif untuk meningkatkan kualitas diri. Namun bila menggapainya negatif bisa menyebabkan stres, kemarahan, atau agresi. Namun ketika mendapat kritik dari orang lain, pada dasarnya seseorang sedang diberi tantangan untuk bersikap. Hendaknya kritik yang diberikan harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan reaksi negatif. Namun, ketika mendapatkan kritik dari orang lain, pada dasarnya seseorang sedang diberi tantangan untuk bersikap. Hendaknya kritik yang diberikan harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan reaksi negatif. Seperti yang dikatakan ahli public speaking dan interpersonal skills asal Amerika Serikat, Dale Carnegie, setiap orang bodoh bisa mengkritik dan mengeluh, namun hanya orang yang berkarakter tinggi serta mampu mengendalikan diri yang bisa menahan diri dan memaafkan.
Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.